Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 49, Husnuzon terhadap Allah. Hikmah 47, 48 ini hingga 49 menceritakan tentang syirik yang samar, yaitu hati bukan bergantung kepada Allah saja tetapi pada makhluk yang sama, tapi hati juga berharap kepada makhluk, lantaran kurang keyakinannya kepada Allah, atau karena menyangka bahwa makhluk bisa melakukan sesuatu yang memberi bekas pada perjalanan takdir ilahi. Syirik yang demikian dirumuskan oleh Hikmah 50 nanti. Husnudzon terhadap Allah. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka husnuzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Syarah, manusia dalam hal husnuzon kepada Allah itu ada dua golongan. 1. Golongan khossoh, yaitu orang yang berhusnuzon kepada Allah karena melihat sifat-sifat Allah yang bagus dan tinggi. 2. Golongan amah, yaitu orang yang berhusnudzon kepada Allah karena macam-macamnya nikmat Allah dan anugerah dari Allah yang tidak bisa terhitung. Apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, karena Allah itu bersifat Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, penyayang, maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, karena tiada henti-hentinya nikmat dan karunia Allah atas dirimu dan anak keluargamu. Yakni sejak engkau berupa sperma hingga matimu. Dan sebaik-baiknya husnuzon, baik sangka, terhadap Allah di waktu menerima nikmat Allah yang berupa qobdu, kesempitan bagaikan ayah yang menyambut anak yang disayang, demi untuk kebaikan anak itu sendiri. Allah berfirman, dan mungkin kamu tidak menyukai, menginginkan, sesuatu padahal itu baik bagimu. Qs. Al-Baqarah 216. Maka mungkin kamu tidak menyukai, menginginkan, sesuatu, sedang Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Qs. An-Nisa 19. Sumber, Al-Hikam, Hikmah 49. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat melakukan husnuzon, baik sangka, kepada Allah, sehingga ia tidak akan mati kecuali tetap dalam husnuzon terhadap Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Kemudian ia membaca ayat, dan itulah persangkaan kamu, prasangka buruk, yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, yang mana prasangka itu telah menjerumuskan kamu, hingga membinasakan kamu. Qs. Fusilat 23. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu, sebaik-sebaik melakukan ibadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah tidak ada orang yang berbaik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka, sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah, maka bila Allah telah memberi husnuzon, berarti Allah akan memberi apa yang disangkanya itu. Maka Allah yang memberinya husnudzon, baik sangka, berarti akan melaksanakannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit itu, bagaimanakah persangkaanmu terhadap Tuhanmu? Jawabnya, wahai Rasulullah, aku husnuzon, baik sangka. Maka bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangkakan oleh orang mukmin.